Oke. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Baik, kita akan memulaikan ibadah PPNB kita meskipun kita nggak begitu banyak. Tapi firman Tuhan telah berkata 1-2 orang berkumpul, aku telah hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat malam ini. Amin. Baik, mari kita bersyukur. Tuhan telah menolong, melindungi kita 1 minggu lamanya. Hingga pada saat ini anak PPNB, pemuda PPNB bisa berkumpul kembali lagi melalui via Zoom untuk bersyukur untuk menaikkan setiap pujian kita. Dan itu sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada saat malam hari ini, di mana kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi PPNB dapat berkumpul kembali meskipun dalam via Zoom, tapi kami percaya bahwa Engkau menghadiri kami pada saat ini, Engkau mengurapi kami dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga para hamba-Mu yang mau melayani pada saat malam ini, kiranya Engkau yang memakai dengan luar biasa, dan tentunya untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, mari kita mengangkat lagu pujian buat Tuhan yang menyatakan, aku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan yang terjadi di hidupku. Apa yang hati, segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dan kita kalau pujian ini lebih spesial lagi, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini kami merasakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tiada balasan dari kami Tuhan selain menaikkan pujian dan syukur kami ke dalam tangan-Mu pada saat. Sebelum kami meminta apa yang kami minta Bapa, terlebih dahulu kami yakin dan percaya bahwa kami adalah manusia yang tidak pernah luput dengan dosa. Baik sengaja, tidak sengaja Tuhan, melalui pikiran, perbuatan, terlebih isi hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kerendahan hati Bapa, kami mohon pengampunan dari Engkau. Engkau ampuni, Engkau lepaskan di dalam kehidupan kami, agar tidak menjadi penghalang dan penghambat anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Bapa, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menjamah dan mengurapi kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat malam ini. Dari awal pertengahan hingga nanti kami akan mengakhirinya. Berikan kami hati Bapa sungguh-sungguh untuk menaikkan setiap pujian kami, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita langsung aja saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian yang menyatakan, Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abang. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Abang. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abang. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Kailah Tuhan hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kepada hambanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Shalom. Apa kabar semuanya? Salam, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, sehat Kak. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari pengurus PNBB yang memberikan kesempatan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum itu saya memperkenalkan dulu siapa saya dan sekarang di mana tempatnya. Ya. Teman-teman, saya Urbanus Berkat Putra Zekia, termasuk dari Gunung Sitoli Utara. Juga saya tinggal di Gunung Sitoli Utara, arah Avia. Dan sekarang tinggal di Jawa Tengah, Salatiga. Sedang ya tugas akhir lah namanya begitu. Saya lagi menyelesaikan tugas akhir di STT Fata Salatiga. Nah, itu sekian perkenalan dari saya ya, teman-teman semuanya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah tahu, termasuk juga Mauli di situ, Mauli, ketua, dan mungkin ada sebagian juga yang lainnya yang tahu siapa saya. Ya, baik teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk melandasi ibadah kita pada kesempatan malam ini. Saya telah menyiapkan untuk kita semua, yaitu di kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-1. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Bagi teman-teman yang sudah menemukan, katakan amin. Amin ya. Baik teman-teman, nanti saya akan membacakan buat kita dan mungkin teman-teman menyimaknya atau kita coba baca bersama-sama. Saya akan membacakan buat kita pada saat malam hari ini. Saya mengambil yaitu di kitab Mazmur pasal yang ke-1, ayat yang kedua dan yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya, mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini jika kami boleh bersekutu di tempat ini melalui via Zoom pada saat malam hari ini. Semuanya karena kasih karunia yang berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati teman-teman yang akan mendengarkan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berbicaralah kepada kami semua, biarlah urapan Roh Kudus yang turun ke atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman. Suatu kisah. Ada seorang orang kaya raya. Ia mempunyai seorang anak, yaitu 3 orang pemuda. Suatu hari orang kaya raya ini mengalami penyakit. Itu penyakit yang sangat parah. Sehingga bisa dikatakan jangka hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Tiba-tiba ia melihat akan dari itu dan mengenal persoalan tersebut. Ia mengumpulkan anak-anaknya yang 3 itu, 3 pemuda tersebut. Nah, yang satunya bertanya, ia meminta kepada orang tua, "Ayah, aku mau
harta ayah. Saya meminta properti, segala kekayaan yang ayah punya untuk ayah berikan kepada saya. Lalu permintaan ayahnya itu dikabulkan pada anaknya yang pertama. Kemudian datang anak yang kedua. Anak yang kedua ini juga meminta harta kepada ayahnya. Ayah, aku mau berikan kepada saya tabungan ayah yang sudah ayah punya. Lalu tiba-tiba ayahnya memberikan semuanya itu untuk anaknya. Itu tabungan yang sudah ia kumpulkan dengan usaha-usaha yang ia punya. Begitu juga tadi yang satu, ia memberikan perusahaan, properti, segala aset yang ayahnya punya. Dia berikan kepada anak yang satu. Dan anak-anaknya yang kedua, ia berikan yaitu tabungan, uang berapa miliar. Ia sudah berikan. Tiba-tiba, anaknya yang bungsu datang kepada ayahnya. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang dia minta kepada ayahnya? Ia tidak meminta apa-apa dari ayahnya itu. Yang dia minta adalah, ayah, sebelum ayah meninggalkan saya beberapa tahun ini, saya hanya mau meminta, ayah memberikan saya bagaimana ayah itu bisa berhasil dari kecil sampai Bapak sekarang bisa mempunyai harta yang sebesar seperti ini. Yang ayah bisa bagi-bagikan untuk kedua saudara saya. Baik itu anak yang satu dan anak yang kedua. Tiba-tiba suatu hari, anak yang satu dan anak yang kedua mereka sudah menghabiskan harta itu. Dan harta itu, ya bagaimana mereka memakainya? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diberikan oleh ayahnya. Mereka hanya bisa menghabiskan. Dan tidak tahu bagaimana mengembangkan harta yang diberikan oleh ayahnya mereka tersebut. Tiba-tiba mereka mengalami yang namanya 5 tahun ke depan, yaitu kebangkrutan. Anak yang satu bangkrut. Anak yang kedua juga bangkrut. Jatuh miskin. Namun apa yang terjadi, teman-teman, yang dikasihi oleh Tuhan? Anak yang bungsu, apakah jatuh bangkrut? Kalau kita melihat tadi dia tidak meminta apa-apa, apa yang dia butuhkan. Bagaimana ayah supaya saya bisa berhasil, saya bisa mempunyai uang seperti ayah yang punya saat ini sampai sukses sampai saat ini. Apa yang terjadi, teman-teman? Itu adalah hal yang ia temukan. Yaitu pada waktu yang meminta pada waktu itu, dia tidak meminta apa-apa, hanya suatu arahan dari ayahnya, bimbingan dari ayahnya. Walaupun pada waktu itu ia jatuh miskin, ia tidak punya apa-apa. Namun ketika ia mendengarkan arahan dari ayahnya, ia memberikan bagaimana anak supaya kami berhasil, yaitu dengan menuruti cara-cara begini, dengan tahap-tahap seperti ini, maka kamu akan berhasil seperti ayah. Seperti sekarang ini. Tiba-tiba apa yang terjadi? Anak itu menjadi orang yang terkaya dari saudaranya yang ke-1 dan yang kedua. Dan saudara yang ke-1 dan yang kedua ini jatuh miskin. Dan anak yang bungsu mendapatkan hal yang besar itu. Ia mendapat kekayaan. Ia dapat mengolah harta yang ia punya. Dengan cara tadi, ia menerima bimbingan dari ayah. Nah, suatu menjadi ilustrasi kita pada malam hari ini, teman-teman, yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu saya memberikan tema sesuai dengan tema yang saya berikan untuk pengurus. Saya memberikan itu berhasil menurut firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ini ingin berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil? Sebagian besar kita manusia, sebagian besar kita yang ada pada saat malam ini, teman-teman, pastinya ingin berhasil di dalam kehidupan. Begitu di dalam usahanya, di dalam pelayanan, pasti ingin berhasil. Tidak ada yang tidak mau ingin berhasil.
Cuman sedikit yang bilang mengatakan saya tidak mau berhasil. Palingan 5% dari itu. Tapi sebagiannya itu adalah 95% adalah ingin berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Namun sama-sama pada saat ini kita belajar bagaimana bisa menjadi orang yang berhasil. Kalau tema kita adalah berhasil menurut firman Tuhan, maka langkah apa yang kita lakukan supaya kita bisa berhasil? Supaya kita menjadi orang yang berhasil di dalam firman Tuhan tersebut. Harusnya kita sebagai orang yang percaya mempelajari dan mengikuti Alkitab yang Tuhan ajarkan bagaimana itu menjadi orang yang berhasil di dalam firman Tuhan. Namun saya akan memberikan 3 poin yang akan saya sampaikan pada saat malam hari ini. Bagaimana menjadi berhasil. Mengapa pentingnya keberhasilan itu di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita pelajari supaya kita menjadi berhasil di dalam firman Tuhan tersebut. Kalau kita membacakan pada ayat yang kedua, teman-teman, dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi berhasil. Kalau dia katakan pada ayat yang kedua tadi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayatnya ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kita kolom ya, berhasil. Pada ayat yang ketiga itu berhasil. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita harus hidup di dalam firman Tuhan? Karena dikatakan di situ berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Coba kita melihat pada ayat yang pertama tadi. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya di sini kalau kita mau berhasil, kita harus apa yang kita lakukan adalah menurut dengan firman Tuhan. Bagi itu di dalam pergaulan kita. Itu adalah hal yang utama. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka marah-marah, yang suka membentak-bentak dalam hal yang negatif, atau dalam hal yang lainnya, suka memusuhi atau melakukan hal-hal pesta pora, kita berkumpul dengan orang-orang tersebut, bergaul dengan mereka, apa yang terjadi teman-teman? Maka kita hidup di dalam, apa dikatakan di situ? Kita akan masuk di dalam dosa. Hidup di jalan orang berdosa. Itu yang kita lakukan. Tapi maksudnya di firman Tuhan pada malam hari ini adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Artinya di sini menyukai firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Sebagai andalan dalam kehidupannya. Kita harus menyukai firman itu. Kalau dia katakan tadi siang dan malam, berarti menyukai firman itu membacanya, merenungkannya. Ketika kita merenungkannya, apa yang kita lakukan itu memproyeksi diri kita. Merenungkan dengan firman itu. Ketika kita bertindak, kita tidak salah. Ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, pada ayat yang, kalau kita melihat pada ayat yang pada Yosua, ada di kitab Yosua yaitu Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8, di mana dikatakan juga di situ kita diminta untuk merenungkan Taurat Tuhan, baik itu siang dan malam, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga diajarkan oleh Yosua pada Alkitab itu, dalam perjanjian lama ini. Namun teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menyukai dan merenungkan firman Tuhan itu adalah, maka ada akibatnya. Ketika kita merenungkan, menyukai firman Tuhan tersebut, yaitu
Ya seperti yang saya katakan tadi, bertindak hati-hati. Tidak salah dalam melakukan tindakan. Ketika kita tahu firman Tuhan, sesuaikah dengan langkah kita? Sesuaikah dengan tindakan kita? Ketika kita mau berjalan di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi, karena dengan menyukai firman Tuhan dan merenungkannya, kita dapat mengetahui jalur dan patokan firman Tuhan tersebut. Jika ada yang keliru, ada yang salah di dalam firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita berhati-hati. Ketika kita, firman Tuhan ini melanggar saya, berarti saya tidak mau melakukan ini. Maka kita akan berhati-hati. Itu adalah yang kita harus lakukan. Maka kita harus melakukan akan hal itu. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu. Maka kita akan berhasil. Saya memberikan suatu kisah. Bagaimana bisa orang berhasil? Kalau kita melihat, kenapa orang Israel bisa berhasil? Kenapa orang-orang Yahudi itu bisa orang-orang yang terkemuka di seluruh dunia ini? Apa sih rahasia mereka? Kok sampai mereka berhasil? Mereka adalah penemu-penemu yang terkenal di seluruh dunia. Yang pertama adalah mereka bertindak hati-hati. Dan mereka juga orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Kalau kita melihat hasilnya apa yang mereka dapatkan. Kok bisa mereka seperti itu? Karena tadi mencintai firman Tuhan. Kenapa orang-orang Amerika itu bisa menjadi orang yang berhasil? Dikatakan adalah negara yang super power. Negara yang kuat. Mereka mengandalkan kehidupan mereka itu adalah untuk Tuhan. Kalau kita melihat kenapa orang-orang Israel itu bisa menemukan bom nuklir. Itulah kepandaian mereka, kepintaran mereka, intelektual mereka itu luar biasa. Kenapa orang-orang itu terdapat orang-orang yang jenius? Karena tadi mereka dari kecil diajari firman Tuhan dari ibunya. Yang mereka bisa berhasil. Saya pernah membaca buku tersebut. Dan banyak kesaksian-kesaksian para filosofi. Kenapa mereka berhasil? Karena itu dari kecil. Sehingga mereka bisa berhasil. Mereka terkenal di seluruh belahan dunia ini. Dan bisa juga orang yang ditakuti dari negara-negara lain. Yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan adalah harus hidup di dalam firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Perlu kita harus ketahui, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Oh, saya orang hebat. Saya orang yang luar biasa, jadi saya nggak perlu siapa-apa dalam hidup ini. Hati-hati, kita bodoh. Kita salah akan hal itu. Artinya di sini saya mengatakan pada poin yang kedua ini adalah mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Perlu mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan diberkati. Kalau kita melihat pada Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah kalau kita ingin berhasil mengandalkan Tuhan, menaruh harapan itu ke dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, maka yakin dan percaya kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir. Apapun itu persoalan. Apapun itu masalah. Ketika kita berkehendak, percaya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
yakin dan percaya, kita akan mengalami yang namanya keberhasilan di dalam hidup ini. Nah, kalau kita memperhatikan hal ayat ini yang dikatakan pada ayat 17, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 itu. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Artinya di sini ketika kita mengandalkan Tuhan, mengalir terus hasil itu tanpa henti. Walaupun ada air kering, walaupun tanah itu kering, ketika kita mengenalkan Tuhan, maka terus berjalan. Bahkan pun ketika kering itu ada air terus. Ibaratnya seperti itu. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan. Itu adalah sebenarnya upama. Kalau ibaratnya di sini. Akan berhasil. Kita mau mengandalkan Tuhan. Mau menaruh harapan kita di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kita adalah orang-orang yang berhasil. Asal kita mau tunduk dan sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Amin. Nah, maka kita harus melakukan hal itu. Mengandalkan Tuhan. Segala yang kita mau kuartikan itu, serahkan itu kepada Tuhan. Maka kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Ia yang memelihara kita. Memelihara kehidupan saya dan saudara dan teman-teman semua yang sudah hadir di ibadah pada kesempatan malam hari ini. Andalkan Tuhan. Taruh harapanmu di dalam Tuhan. Yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang berhasil. Jangan sampai nanti kita di luar dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hidup kita terbengkalai. Hidup kita tidak penuh harapan apa-apa. Kita tidak mendapatkan harapan apa-apa. Karena kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Ketika kita mau bertindak, kita takut. Karena tadi apa? Kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Karena kita hanya berharap, oh dengan kekuatan saya sendiri saya bisa. Tidak. Salah tindakan tersebut. Bagaimana kita mau berhasil? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebagaimana sih kekuatan kita itu kalau kita hanya mengandalkan diri kita? Tidak hanya apa-apa, teman-teman. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah Tuhan tidak mempunyai rencana yang jahat sama kita. Sebaliknya, rencana yang baik. Rencana yang penuh damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jika kita mau berhasil menurut firman Tuhan. Mengapa saya mengatakan seperti itu, teman-teman? Kalau kita melihat, saya melihat di kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, saya akan membacakan buat kita. Mari kita sama-sama akan mendengarkannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya di sini teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kita menanamkan dalam benak kita, dalam lubuk hati kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh bahwa Allah itu tidak mendatangkan kejahatan dalam diri kita. Tapi rencana yang damai sejahtera. Yang penuh harapan. Itu yang Tuhan datangkan dalam kehidupan kita. Jika kita percaya Tuhan itu tidak punya rencana yang jahat, tapi sebaliknya Tuhan mempunyai rencana yang baik. Rencana yang luar biasa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita teman-teman yang kasih itu mengalami hal-hal yang buruk, kita berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Tidak. Ketika Dia memberikan persoalan dalam kehidupan kita, Dia mengajarkan kita bagaimana bisa Ia tetap teguh di dalam Tuhan.
Ibaratnya seperti ini. Coba, ilustrasi saya berikan. Kita melemparkan telur ke tanah, apa yang terjadi? Pecah. Pecah. Maka itu. Ketika kita mengalami persoalan seperti itu juga, kita akan langsung anjlok. Tapi cobalah, lemparkan pingpong. Di tanah itu apa yang terjadi? Melompat ke atas. Sama halnya seperti dalam kehidupan kita. Kita jatuh. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diangkat. Kita tidak akan takut lagi, walaupun itu persoalan. Kita berani menghadapi persoalan tersebut. Tidak ada keraguan di dalam kehidupan kita. Ketika kita yakin Tuhan itu tidak punya rencana yang jahat, tapi malahan Dia memberikan rencana yang luar biasa, rencana yang baik, yang penuh harapan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan pada saat malam hari, kita harus kadang-kala harus berpikir adalah tanamkan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi berhasil. Kalau Tuhan ingin memberikan rancangan, maka kita yakin berikanlah harapan itu. Berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan rencana yang baik dalam kehidupan kita. Persoalan pun bisa kita hadapi, teman-teman. Jika kita yakin dan percaya, jika saya yakin saya akan berhasil. Saya tidak takut bertindak. Saya tidak takut. Karena yakin dan percaya ketika saya bertindak, kalau itu kehendak Tuhan dalam kehidupan saya, nah saya yakin tidak ada ketakutan. Malahan Tuhan itu akan memberikan rencana yang baik. Walaupun banyak itu tantangan ke depan, maka perlu kita harus ketahui akan itu. Maka apa kesempatan malam hari ini? Biarlah ketiga hal tersebut ini kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berhasil. Yang pertama tadi teman-teman adalah kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Itu adalah poin yang pertama. Dan yang poin yang kedua adalah kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan ini. Sehingga rencana kita yang akan berjalan, berhasil. Adalah mengandalkan Tuhan. Itu adalah poin yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan tidak punya rencana yang jahat bagi kita. Tapi Ia memberikan rencana yang baik. Maka rencana yang damai sejahtera. Yang penuh damai sejahtera. Pengharapan. Bukan PHP ya. Tapi harapan. Yang Tuhan telah siapkan buat kita. Maka pada saat ini, yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai anak-anak Tuhan menuruti firman Tuhan itu, mengandalkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Bahkan mengandalkan firman Tuhan itu. Atau masih ada dalam hati kita ragu-ragu untuk bertindak. Jadi saya mengajak teman-teman pada kesempatan malam hari ini. Kalau kita mau berhasil, maka kita harus hidup di dalam firman Tuhan tersebut. Mengandalkan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik, bukan rencana yang jahat. Saya mengajak teman-teman semuanya, lakukanlah itu. Pada ayat yang kedua itu. Jadikanlah kesukaan kita itu adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia masuk pada poin yang ketiga itu, ayat yang ketiga itu adalah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi alayalan air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semuanya ingin berhasil? Maka kita harus menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang mau tidak berhasil. Tidak ada yang mau orang yang mau gagal. Pasti ingin berhasil. Maka firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan pada kesempatan malam berkati kita. Bukan hanya teman-teman juga, saya juga yang menyampaikan. Masa saya juga masih belajar akan hal itu.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini. Kami yakin dan percaya kami adalah anak-anak muda yang ingin berhasil di dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami tidak salah arah, baik itu di dalam pergaulan kami, di dalam pertemanan kami dengan orang lain. Tapi kami mohon tuntunan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami tidak salah. Mungkin pada saat ini banyak teman-teman yang masih ragu-ragu. Sehingga tidak tahu apa ke depannya, apa yang mau ia rancangkan. Apa yang mau ia lakukan, baik itu di dalam studinya. Ia mau memilih jurusan apa. Atau di dalam pelayanan, dia mau pelayanan di mana. Ataupun ada teman yang mau berusaha, tapi ia takut, ada kebimbangan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus. Bimbinglah kami. Supaya kami terus mengendalikan Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil sesuai dengan firman. Berkati teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati setiap mereka. Tanamkan dalam hati kami masing-masing. Supaya kami menjadi orang yang berhasil. Memberikan dampak di sekitar kami. Orang-orang yang ada di sekitar kami. Begitu di dalam keluarga kami. Sahabat kami. Dan lembaga-lembaga kami. Dan persekutuan kami. Dan organisasi yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami menyerahkan anak pemuda pada saat malaman ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang melekat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Semoga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan dalam menjalani proses selama kita hidup di dalam dunia ini. Baik, saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Bagi siapa teman sebelum doa syafaat, sebelum itu bagi siapa teman-teman yang mau didoakan atau apa yang perlu didoakan, kami persilakan. Dan doa syafaat nanti kami serahkan kepada saudara pengkhotbah. Shalom. 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 Baik, saya minta maaf ya, tidak sempat tadi saya ikuti ibadah mulai dari awal. Baru pun ikut aku kan udah mulai tutup khotbah ya. Jadi saya minta maaf ya. Saya tadi sebenarnya nggak ada kerja aku sih. Nggak ingat aku gitu ya. Jadi baru buka HP WA saya. Jadi teman-teman, saya saat ini saya minta dukungan doa dari teman-teman. Saya saat ini lagi sakit, kurang sehat seperti itu ya. Sebenarnya sudah mulai hari berapa ya? Mulai hari Sabtu kemarin sampai hari ini saya sakit lambung gitu ya. Jadi lambungku itu sekarang udah parah gitu ya, stres gitu dia karena hari Jumat itu satu orang belum makan gitu. Saya keberadaan saya ini sekarang di Pekanbaru ya, bukan di Medan. Jadi saya ke Pekanbaru. Jadi sepanjang perjalanan saya itu belum makan. Jadi lambung saya itu kambuh gitu ya. Jadi
Saya minta dukungan doa dari teman-teman supaya cepat sembuh saya, dan biar juga semua besok rencana sih saya mau berobat gitu ya, karena udah parah banget gitu. Semalam saya sakit ulu hati gitu ya, satu malam nggak bisa tidur gitu, panas hatinya lagi, kayak ditusuk-tusuk gitu ya, sakit banget lah seperti itu ya. Jadi mengeluh lah ya, mengeluh gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, karena akhir-akhir ini banyak sakit penyakit, hanya demam, batuk pun udah meninggal seperti itu ya. Bukan dalam hal saya takut mati ya, bukan, tapi kita harus juga mewaspadai gitu. Jadi itu saja sih, dukungan doa. Ya, pasti tahu namaku ya. Namaku Yatim Fatimah ya. Nanti jangan nanti salah sebut namaku kalau tidak. Ya. Itu saja. Yang mungkin ada lagi? Sudah nggak ada lagi? Ya, halo Bang. Halo Bang. Shalom. Ya, terima kasih. Pergumulan yang saya minta untuk didoakan adalah masa protes saya di Surabaya ini. Masalahnya ini masih dalam bimbingan. Jadi kekurangan di sini adalah buku, dan kemudian juga untuk mengajar sudah berhenti karena belum ada waktu untuk mengajar. Jadi karena di kampus kami itu memberikan syarat harus ada nilai dari pelayanan juga, dan juga nilai dari praktik mengajar begitu. Jadi saya serahkan kepada hamba-hambanya supaya Tuhan juga membuka jalan keluar sehingga nanti pulang kampus tidak ada halangan begitu untuk kami sebagai mahasiswa praktik boleh berjalan dengan baik. Dan kemudian juga untuk tugas-tugas, salah satunya skripsi yang masih dijalankan. Ya, semoga satu sama lain seperti saya dan juga dosen pembimbing boleh berjalan lancar dan juga memiliki kebijaksanaan yang lebih tepat. Itu saja Bang. Dan terakhir untuk kesehatan di tempat ini, di pelayanan ini. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Gimana teman-teman? Sudah tidak ada lagi? Baik, kalau nggak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak di surga, pada kesempatan malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mohon ampun jika ada kesalahan sepanjang kami melakukan. Pada sepanjang hari ini kami mohon bimbingan-Mu, ampuni kami, layakan kami pada saat ini. Saat ini kami akan menaikkan setiap doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk yatima yang sedang mengalami keadaan sakit pada saat ini, pada lambungnya Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan kepada saudari kami yatima, yang mengalami kesembuhan dalam watan yang berasal daripada Allah sendiri. Dari kesembuhan, jemahan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ya, sehingga ia dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ia dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya pada saat ini. Tuhan akan mencium, Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang yatima akan sembuh. Sakit sambung yang ada di dalam tubuhnya Tuhan akan sembuhkan. Tuhan pulihkan sehingga ia mendapatkan kekuatan baru yang berasal daripada-Mu ya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Gusman Bulolo. Kami mohon pimpin-Mu pada saat ini ia bergumul di dalam tugasnya, yaitu begitu di dalam tugas akhirnya. Mohon pimpin-Mu ya Tuhan. Begitu kebutuhan buku yang ia perlukan, Tuhan akan ikut campur tangan. Tuhan akan mencukupkan semuanya itu. Biarlah ia mendapatkan buku yang tepat dalam
tugasnya ini, sehingga ia dapat melaksanakan dan mengerjakan tugasnya akhir ini dapat dengan baik. Berikan dia pemurah akal, kebijaksanaan yang berasal daripadamu ya Tuhan, sehingga ia dapat mengerjakan ini dengan baik. Berikan dia pemudahan kata dalam menulis setiap kata-kata yang ditulis dalam setiap kertas, sehingga yang ia tulis dapat memberikan tulisan yang baik. Dan berikan juga kemampuan di dalam dirinya, kesehatan bahkan kekuatan di dalam melaksanakan pelayanannya di tugas-tugasnya, maupun dalam apa yang dia kerjakan saat ini. Terutama juga dosen yang membimbing, berikan kelembutan hati, berikan hal yang baik itu yang membimbing, berikan mereka pengertian sehingga dosen pembimbing mengetahui apa yang menjadi masalah-masalah dalam tugas-tugas yang dihadapi oleh Gusman pada saat ini. Kami menyerahkan saudara kami Gusman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk saat ini juga kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami untuk bangsa kami. Mohon terus pimpin bangsa kami ini ya Tuhan ke dalam tuntunan-Mu, sehingga bangsa ini boleh ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami doa untuk presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran yang paling bawah. Baik itu aparat keamanan, para medis yang bekerja di bangsa dan negara kami. Tuhan yang memimpin setiap mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk saat-saat ini mungkin ada teman-teman yang terkena COVID atau Omikron ini yang sedang mengalaminya Tuhan. Tuhan pimpin, pulihkan setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Karena kami akan percaya ketika kami berserah di dalam tangan-Mu, maka terjadi kesembuhan. Ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk daerah kami, yaitu Nias. Mohon pimpin ya Tuhan, berkati Nias ini, biarlah rinduan pertolongan Tuhan kau sertai, baik itu bencana, banjir, jauhkanlah dari daerah kami di mana kami tempat tinggal ya Tuhan. Berkati Nias ini, berkati pemerintahan, berkati orang-orang yang bekerja di dalam. Berkati juga keluarga kami yang ada di dalam, sanak saudara kami di dimanapun mereka berada, baik itu yang bekerja di dalam aktivitas mereka pada saat ini. Tuhan yang menyertai setiap mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik itu di Nias dan seluruh di pelosok ini ya Tuhan. Berkati setiap mereka dalam tugas mereka, pelayanan mereka. Segala kebutuhan mereka, keperluan Tuhan yang mencukupkan. Tuhan akan memberikan semuanya ini. Dan Tuhan akan memberikan apapun yang mereka minta pada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah terus berkembang dan semakin banyak orang yang percaya terhadap Engkau ya Tuhan. Biar Injil-Mu terus diberitakan melalui pelayan-pelayan para orang-orang yang telah Engkau percayakan untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah mereka. Dan berikan hati orang yang ingin mempercayai. Dan banyak orang-orang yang diselamatkan melalui orang-orang yang mengabarkan Injil. Berkati juga yang terjadi pada saat ini, mungkin persoalan antara bangsa Israel dan Ukraina. Tuhan memberikan damai di dalam bangsa ini. Biarlah terjadi kedamaian sehingga tidak mengalami yang namanya perselisihan dalam perperangan yang begitu terjadi saat ini. Tuhan damaikan mereka, berikan hati mereka yang lembut sehingga mereka tidak mau melakukan perang dan mereka bisa aman dan tidak terjadi masalah. Kami mohon pimpin-Mu. Itu juga pada saat ini, mungkin pada saat ini ya Tuhan, bangsa kami mengalami persoalan dalam bidang ekonomi sehingga barang-barang semakin naik. Tuhan berikan kebijakan kepada pemerintah kami dalam memenuhi setiap persoalan. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini tidak mengalami persoalan. Sehingga mereka merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak muda, anak pemudi, baik itu di PNB ini ya Tuhan, berkati setiap mereka, baik itu pengurus, baik itu setiap orang-orang yang terlibat di dalam, dan anggota-anggota dalam memberikan mereka yang bersatu dalam, sehingga mereka bersatu hati dalam mengembangkan persekutuan ini, organisasi yang mereka lakukan ini. Berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap studi mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati. Biarlah damai dan penyertaan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, ini setiap doa kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik teman-teman yang saya kasihi, pada saat ini kita akan
Bagi siapa teman-teman yang mau sharing berupa kesaksian atau apa yang dapat memberkati kita di tempat ini, kami persilakan, dan doa penutup nanti kami percayakan kepada Kak Molly. Amon yang pimpin Kak Molly. Terima kasih. Pengumumannya dari Kak Bang Oli dulu. Kak. Ya, pengumuman. Sorry. Halo Bang Oli. Mungkin lagi sibuk dia. Udah dimatikan ya kamera. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Saya alihkan karena Bang Molly lagi sibuk. Suasana masih jelas ya? Jelas. Ya, pertama-tama dulu kami mengucapkan terima kasih buat para hambanya sudah melayani pada malam hari ini. Terlebih Bang Urbanus Sigah dan juga Kak Dewi Sartiga Ciga, terima kasih buat pelayanannya yang begitu luar biasa. Tiada henti-hentinya bagi kita sebagai anak Tuhan yang selalu rendah hati dan tetap menjalani hidup sesuai apa yang Tuhan hendaki bagi kita. Terima kasih, firman-Nya begitu menyenangkan. Ya meskipun tadi saya hanya setengah, saya baru join karena di sini juga banyak kesibukan, dimaklumi saja. Dalam satu hari ini full pelayanan, bahkan juga nanti malam dilanjutkan lagi sampai pagi. Jadi kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat yang sudah join pada malam hari ini, dan juga kalau ada teman-teman yang baru bergabung bisa memperkenalkan diri. Kayaknya dari Bang Immanuel Dahi ini baru saya lihat, dan juga siapa Bang Usir ya, nama akunnya gitu. Ya bisa nanti diperkenalkan. Silakan Bang. Oke, baik ya aku Fefu ira talifu segu. Jauh. Ya, Lowalangi. Perkenalkan, nama saya Manuel Dahi, asal dari Nias juga, Kota Gunung Stoli, dan pembawa doa tadi ya. Bang Urbanus itu juga teman saya waktu SMA. Jadi ini baru bergabung juga di komunitas pemuda-pemudi Nias ya. Terima kasih. Ya mungkin kalau dibilang kesaksian nggak banyak sih. Paling ya yang saya terima selama merantau hingga sampai di Kalimantan ini ya banyak berkat, banyak mujizat Tuhan. Ya walaupun itu ada tekanan dalam hal lingkungan atau bagaimana, ya Tuhan memberkati. Nah, begitu juga dengan keluarga. Ya yang penting intinya apapun yang kita lakukan sih, itu memang sesuai kehendak Tuhan. Dan apapun itu rintangan pribadi, rintangan lain-lain, itu tetap kita serahkan sama Tuhan sih. Itu aja. Itu aja mungkin yang bisa saya share lah pada malam hari ini. Terima kasih ya Hufir. Ya puji Tuhan, terima kasih Bang Immanuel Dahi. Kalau berkenan bergabung dengan kita memiliki grup pemuda-pemudinya bersinar. Nanti nomornya bisa di-share, bisa lewat Bang Urbanus, lewat nanti para pengurus, salah satunya saya dan juga Bang Mauli, dan juga ada di sini saya. Ya pokoknya kayaknya cuma 2 orang di sini yang hadir. Nanti nomor abang bisa share sama Bang Urbanus atau bisa di chat melalui lewat ini, nanti kami simpan. Kalau berkenan ya, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan juga bisa kita minta tolong supaya mengajak teman-teman kita yang belum bergabung dengan kita
Ya, tujuan kita pertama di dalam grup ini adalah untuk yang mengajak teman-teman pemuda-pemudi Nias, seluruh Nias untuk saling mengenal, dan demikian juga untuk membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan lagi.